Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Fikri Maludin dan teman saya Abdul Gema. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan mata uang asing. Dimulai dari latar belakang. Pelaporan keuangan mata uang asing di Indonesia diatur terutama oleh PSAK 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan PSAK 52 tentang mata uang pelaporan yang mengadopsi standar akuntansi internasional IAS 21. Standar ini mengatur bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip utama dalam pelaporan keuangan mata uang asing. Di sini ada 5 prinsip, dimulai dari yang pertama, mata uang fungsional dan mata uang pelaporan. Mata uang ini dimaksud mata uang lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Kedua, pengakuan awal transaksi. Setiap transaksi mata uang asing pada awalnya dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan menggunakan kurs spot. 3. Pengukuran kembali pada tanggal pelaporan. Pada setiap tanggal pelaporan, tanggal neraca, pos-pos dalam mata uang asing diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keempat, perlakuan selisih kurs. Jika selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter atau transaksi ulang pos moneter pada kurs yang berbeda, dicatat dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dan terakhir, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Jumlah selisih dan alasan perubahan mata uang pelaporan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Ilustrasi translasi dan konsolidasi anak perusahaan luar negeri. Di sini kami akan mengilustrasikannya dalam sebuah contoh soal. 1 Januari 2018, induk usaha Indonesia melakukan pembelian 100% saham beredar milik Germany Company di Berlin senilai 860 juta. Nilai buku sebesar 60 juta. Terlihat bahwa terdapat selisih lebih harga perolehan nilai buku dan akan dialokasikan ke dalam paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Akun laporan posisi keuangan percobaan yang menampilkan informasi keuangan atas seluruh perusahaan tersebut sebelum diakuisisi terjadi pada tabel 1 di slide berikutnya. Kedua, mata uang lokal Jerman Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2018, anak perusahaan mengumumkan dan membayar dividen sebesar euro 6.250. Kurs tunai yang terkait yaitu rupiah sama dengan 1 euro adalah, bisa dilihat di sebelah kanan sini, dia ada perubahan nilai kurs dari per tahun 2018. Bisa dilihat pada tabel 1 menunjukkan proses translasi laporan posisi keuangan percobaan milik Germany Company pada tanggal 1 Januari 2018 dan terlihat bahwa mata uang euro dijadikan mata uang fungsional dalam pembukuannya. Akun-akun neraca untuk kedua perusahaan pada tanggal 1 Januari 2018 oleh PT Induk Perusahaan Indonesia bisa dilihat di sebelah kanan ini. Ini perubahan percobaan akun. Selanjutnya, metode kurs sekarang merupakan metode yang digunakan dalam mentranslasikan laporan posisi keuangan anak usaha dari mata uang euro yang merupakan mata uang fungsionalnya ke dalam mata uang induk usaha Indonesia. Dalam akuntansi pembelian, akun entitas pemegang saham anak perusahaan ditranslasikan menggunakan kurs sekarang. Pada tanggal pembelian saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Kertas kerja untuk mentranslasikan anak perusahaan luar negeri pada 1 Januari 2019. Mata uang fungsionalnya adalah euro, Eropa. Ini pada tabel di sebelah ini bisa kita lihat neraca percobaannya yang dari kurs euro diubah menjadi mata uang rupiah. Selanjutnya,
Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk mencatat pembelian 100% saham Germany Company pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Investasi pada saham Germany Company 860.000 di debit dan kas 860.000 di kredit. Ayat jurnal eliminasi adalah sebagai berikut. Saham biasa Germany Company 640 juta di debit, saldo laba 160 juta di debit, diferensial 60 juta di debit, investasi pada saham Jerman 860 juta di kredit, paten 60 juta di debit, dan diferensial 60 juta di kredit. Setelah tanggal akuisisi, penyajian akuntansi anak usaha domestik adalah sama dengan penyajian akuntansi setelah tanggal akuisisi, hanya menunjukkan perbedaan pada pengaruh yang timbul akibat perubahan kurs mata uang asing. Translasi laporan posisi keuangan percobaan anak usaha luar negeri yang dilakukan setelah tanggal akuisisi memberikan ilustrasi mengenai transaksi laporan posisi keuangan percobaan Germany Company pada tanggal 31 Desember 2018, di mana terdapat akun unit mata uang asing di dalamnya dan akun tersebut menunjukkan nilai rupiah sebesar 72 juta rupiah dalam laporan posisi keuangan percobaan anak usaha. Oleh karena akun ini didenominasi dalam mata uang asing selain mata uang pelaporan mata uang asing, Germany Company melakukan penyusunan ayat jurnal penyesuaian dalam rangka penilaian kembali akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang menjadi nilai setara dari kurs pada akhir tahun. Mari kita lihat tabel berikut. 31 Desember 2019, translasi neraca percobaan anak perusahaan luar negeri setelah tanggal akuisisi Euro Eropa sebagai mata uang fungsional. Bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Selanjutnya, karena mata uang fungsional perusahaan asing yang ditentukan adalah menggunakan Euro Eropa, maka proses selanjutnya adalah menstralasikan laporan keuangan anak usaha ke dalam mata uang rupiah menggunakan metode kurs sekarang. Aset dan kewajiban ditranslasikan menggunakan kurs sekarang pada tanggal neraca. Bisa teman-teman lihat dari tabel berikut juga. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan untuk poin pertama adalah jika terdapat perbedaan waktu antara tanggal diumumkannya dividen dengan tanggal pembayaran, maka induk usaha akan melakukan pencatatan piutang dividen kepada anak usaha luar negeri pada tanggal diumumkannya dividen. Akun tersebut didenominasi dalam bentuk mata uang asing dan dilakukan penyesuaian dengan kurs sekarang pada tanggal neraca serta tanggal pembayaran. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyusunan transaksi mata uang asing akan dicatatkan pada laba induk perusahaan tahun berjalan. Untuk poin kedua, adanya alokasi dan amortisasi dari selisih biaya perolehan di atas nilai buku diferensial tidak disajikan dalam laporan keuangan anak usaha luar negeri. Ia merupakan bagian dari akun investasi induk perusahaan. Akan tetapi, nilai buku translasi anak perusahaan luar negeri merupakan bagian utama dan akun investasi dalam pembukuan induk perusahaan dan terkait langsung dengan aset anak perusahaan luar negeri. Dari hasil yang telah disajikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Dari proses pembuatan laporan keuangan mata uang asing adalah bahwa akuntansi untuk transaksi valuta asing merupakan komponen vital dalam pelaporan keuangan modern yang diatur secara ketat oleh standar akuntansi seperti PSAK 10 di Indonesia. Proses ini menuntut entitas untuk mengidentifikasi mata uang fungsionalnya, mencatat transaksi awal menggunakan kurs spot yang berlaku, dan melakukan penjabaran ulang pos moneter pada setiap akhir periode pelaporan menggunakan kurs penutup atau kurs tanggal neraca. Tujuan utamanya adalah untuk secara akurat mencerminkan dampak ekonomi dari fluktuasi nilai tukar terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Keuntungan atau kerugian akibat selisih kurs umumnya diakui dalam laporan laba rugi.
memastikan transparansi penuh mengenai risiko valuta asing yang dihadapi manajemen. Kepatuhan terhadap pedoman ini yang informasinya tersedia lengkap di situs resmi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Sangat penting untuk menjadikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.